Kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter ini lengkap. Sudah dipasangi dengan granit setinggi 180 cm. Sudah ada manhole-nya, sudah ada satu titik lampu, ada bovennya, ada water heaternya, ada keran mixernya, ada klosetnya, ada floor drainnya, ada wastafelnya. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai. Progres yang sedang berlangsung adalah pemasangan granit atau penutup lantai, baik itu granit lantai utama, kemudian granit meja dapur, dan juga dinding meja dapur. Berikut juga dengan granit kamar mandi, sahabat PU. Pada bahasan kali ini kita mau spesifik membahas tentang pemasangan granit pada dinding kamar mandi beserta hal-hal lainnya ya yang ada di kamar mandi ini. Sahabat PU, ini adalah kamar mandi baru. Dulu kamar mandi ada di pojok situ ya, kemudian dibongkar, dipindah ke sini. Ukuran kamar mandi ini adalah 1,5 dikali dengan 2 meter as ke as dindingnya, sahabat PU. Kemudian ini ada pintu kamar mandinya. Pintu kamar mandinya dalam hal ini sahabat PU perlu perhatikan adalah arah bukaannya ya. Kalau beli pintu kamar mandi, bukaan kiri atau bukaan kanan. Dalam hal ini pintu kamar mandinya sudah datang ya, seperti ini. Umum sih ukurannya ada di 60 kali 200 cm, sahabat PU, pintu UPVC. Nanti dipasang di sini ya, openingannya kita bikin, kemudian nanti dipasang. Kemudian saklar kelistrikan yang ada di kamar mandi itu ada di luar ya. Jadi kalau mau keluar atau masuk kamar mandi, ngidupin lampunya di luar. Untuk menghidupkan satu titik lampu yang ada di atas kamar mandi ini, sahabat PU. Kemudian nanti kita mau pasang dengan lampu 9 watt atau 8 watt cukup ya. Kemudian plafonnya sudah rapi, tercat, dan di sini juga terdapat manhole. Manhole itu ini sahabat PU ya. Jadi sebuah lubang plafon ya yang tujuannya untuk kita mengintip atau melihat ke loteng atau ke hubungan atap untuk melihat kondisi rangka atap misalnya seperti itu. Dalam hal ini manhole-nya kita letakkan di atas kamar mandi, sahabat PU. Dinding kamar mandi ini terbuat dari bata ringan. Nah ini dia ya, bata ringan dengan tebal 7,5 cm. Kemudian untuk tinggi dari pasangan granit dinding kamar mandi itu ada di 180 cm atau 3 keping granit 60 kali 60. Adapun nanti yang bagian atasnya ini kita plester dan kita aci. Sahabat PU bisa lihat ya, di bagian ini adalah dinding existing yang warnanya sudah putih. Di bagian ini adalah dinding buatan tim Nugroho PU. Jangan lupa sebelum dipasangi dengan granit, pastikan semua instalasinya sudah terpasang dengan baik, baik instalasi air bersih maupun air kotor. Instalasi air bersihnya di sini ya terdapat pipa 3/4 ini. Ini adalah pipa dari toren air untuk mendistribusikan ke sumber-sumber air yang diperlukan di kamar mandi ini. Misalnya untuk kloset, untuk wastafel, untuk shower ya dan lain sebagainya. Ada instalasi air bersih lagi ya. Dalam hal ini nanti ada shower set dan juga keran mixer. Di sini harus sudah tertanam untuk pipa air panasnya ya. Ini adalah pipa air panas. Ini pipa air dingin. Kemudian pipa air kotor juga pastikan sudah tertanam untuk kloset ya. Kemudian untuk floor drain juga harus sudah terpasang baru. Kita bisa pasangi dengan granit dinding dan juga granit lantai.
Di kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter ini nanti terdapat boven atau jendela kecil untuk kamar mandi. Nanti kacanya terbuat dari kaca es ya, atau kaca yang buram itu loh sahabat BU ya, untuk cahaya dan juga untuk udara di kamar mandi ini. Kebetulan menghadap ke samping, dan samping ini masih ada ruangan, jadi masih bisa dipasang boven di sisi samping ya. Jadi di bagian atas nanti dicat seperti biasa ya sahabat BU. Kemudian 180-nya ini dipasangi dengan granit 60 kali 60, atau lebih tepatnya keramik ya sahabat BU ya. Nih, ini adalah masih keramik 60 kali 60. Motifnya seperti ini sahabat BU. Oke, dipasang dengan lebar nut di 1 mm seperti biasanya. Kemudian di sini juga terdapat tempat sabun. Nah, tempat sabunnya ini berukuran 30 kali 60 cm ya. Nanti di sini bisa untuk meletakkan shampoo, untuk meletakkan sabun dan lain sebagainya. Jadi tidak memakan ruang. Kita bikin tempat sabun yang masuk ke dalam dinding kamar mandi seperti ini, sahabat BU. Kemudian jangan lupa untuk showernya ya, apakah pakai keran mixer atau pakai keran biasa. Kalau kerannya pakai keran mixer itu lubangnya ada 2 ya, karena yang satu itu adalah untuk air panas dan yang satunya lagi untuk air dingin. Nanti untuk nge-mix keduanya itu pakai keran mixer itu tadi, makanya disebut dengan keran mixer ya. Kemudian untuk sumber air panasnya, apakah dari solar panel, apakah dari water heater, apakah dari water heater gas, itu juga harus dipastikan terlebih dahulu ya, supaya instalasi yang tertanam di dalam dinding kamar mandi ini sudah fix terlebih dahulu. Kemudian yang di bawah ini adalah instalasi untuk kloset. Instalasi untuk kloset itu bermacam-macam. Ada yang dari dindingnya 30 cm, ada yang dari dindingnya 50 cm. Itu juga pastikan dengan unit klosetnya sudah sesuai dengan yang sedang kita buat di lapangan. Di dalam sebuah kloset itu ada air kotor dan air bersih. Air kotornya menuju ke septic tank. Air bersihnya itu ada di tabung klosetnya untuk nge-flush atau membersihkan daripada kloset tersebut, dan juga untuk jet washernya sahabat PU ya. Nah, kalau yang di ujung ini adalah floor drain. Floor drain itu untuk membuang air bekas mandi menuju ke saluran yang ada di depannya. Kemudian di area ini nanti untuk wastafel ya. Wastafel itu yang dipakai untuk ya gosok gigi, kemudian cuci muka, cuci tangan dan lain sebagainya yang ada di kamar mandi ini. Jadi lengkap ya. Kamar mandi berukuran 1,5 kali 2 meter ini lengkap. Sudah dipasangi dengan granit setinggi 180 cm. Sudah ada manhole-nya, sudah ada 1 titik lampu, ada bovennya, ada water heaternya, ada keran mixernya, ada klosetnya, ada floor drainnya, ada wastafelnya. Ya tentu pintu kamar mandi ya sahabat PU ya. Oke, nah ini tim Nugroho PU sedang memasang kekurangan sedikit ini atau potongan ini ya, baru saja keramiknya sudah dipotong, tinggal dipasang saja. Jangan lupa dalam pemasangan keramik dinding kamar mandi ini ya, pastikan keretaan, kemudian ketegakan, kemudian kerapian nutnya, kemudian kesikuan dari pasangan dinding juga diperhatikan. Sahabat PU bisa memanfaatkan lot atau unting-unting, atau bisa pakai water pass, ya, siku, jijar aluminium dan lain sebagainya untuk alat bantu keakuratan pemasangan granit pada dinding dan juga lantai. Sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait pemasangan keramik dinding kamar mandi. Semoga bermanfaat. Sahabat PU, semangat membangun.